Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Such easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I say something wrong now. I long for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. RRI Live Music di RRI Net. Selamat malam warganet, kembali dari RRI Jambi bersama saya Kurnia Wahyunisari dan saya Aga Witarsa di Live Music RRI Net. Tonton yang ada dengar. Baik warganet dimanapun berada, di kesempatan kali ini kita kedatangan seorang penyanyi. Iya. Tapi nggak hanya penyanyi aja sih. Kalau Banyak kita lihat di sosial medianya banyak banget. Banyak banget. Project sampingan ya, dan kita langsung sapa aja bersama Santo. Santonas lah. Santonas ya. Ya udah. Boleh. Kita ulang lagi. Bersama Santonas. Halo. Tadi udah lihat penampilan dari Santo, nanti kita bakal kulik lagi project-projectannya. Yep. Dan lagu-lagunya yang keren itu ya, Kangga ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Live Music RRI Net. Tonton yang Anda dengar.
Jauh ku berlari, tak pernah henti, namun malamku tetap begini. Kesana kemari, ku kira sungguh berarti. Waktuku sirna, tak berarti. Memang ini bukan segalanya, namun siapa yang kan meneduhkanmu nanti. Terlarut di tubuhku, sebenarnya aku telah terengah-engah, menaruh harapan kepadanya. Namun ku sadar ku tak sebaik itu. Memang ini bukan segalanya, namun siapa yang kan meneduhkanmu nanti. Terlarut di tubuhku, sebenarnya aku telah terengah-engah, menaruh harapan kepadanya. Namun ku sadar ku tak sebaik itu. Sebenarnya aku telah terengah-engah, menaruh harapan kepadanya. Namun ku sadar berlabuh di tubuhmu, seharusnya aku tak seperti ini. Usiaku sudah tak lagi indah, namun masih saja tak sebaik itu. Namun ku sadar ku tak sebaik itu, namun masih saja tak sebaik itu. Pesan-pesannya dong buat pemilu serentak 2024. Bagi baju, bagi tanggal. Orang maju awak tinggal. Cuan. Datul Yaman nama daerah di kota Seberang. Masih zaman serangan fajar. Cuan. Pergi berjalan di tanah data, singgah sebentar makan ketupat. Jangan lupa ganti-ganti terdaftar dalam pemilu 2024. Dibagi duit 500.000 untuk nyoblos, cukup dah ya? RRI Live Music di RRI Net. Masih di Live Music RRI Net. Tonton yang Anda dengar.
Oke, warganet kita lanjut lagi ngobrol bareng Santonas. Tapi sebelumnya apa kabar Kak Santo? Alhamdulillah. Sehat baik, ya? Sehat ya, seger soalnya. Stabil. Stabil. Apa nih stabil nih? Yang penting stabil kan. Jangan berlebihan. Oh gitu, yang berlebihan nggak baik Angga. Iya, enggak, Angga mau nanya, yang stabil itu keuangan, mental atau apa? Iya semua lah. Semua. Iya. Gitu dong. Berarti aman ya? Aman. Nah, oke, jadi ini kita tadi udah kita stalking sosial medianya. Bener. Jadi kerjaannya tuh bukan kerjaan sih. Pokoknya tuh banyak banget projectnya. Iya, tapi sebelum ke projectnya aku penasaran dengan namanya Kak Angga. Oh, namanya iya tadi. Iya, tadi Kak Angga manggilnya Santonas. Kata Kak Santo jangan tebel banget. Oh gitu. Nash gitu ya, bagusnya Nas aja. Nas Ini aja, Nasution biasa. nasional apa nih kira-kira Kak? Nas Atau itu, Nasar? oh bukan. King Santo dong. Itu gabungan dari nama kedua orang tua. Oh, gabungan biar rezekinya Iya. ngalir terus Iya. ya Kak Angga ya. Harapannya bisa direstui lah. Bisa Amin, disesuaikan. amin. Nama akte atau nama panggung? Nama panggung. Nama panggung. Nama akte adalah. Ada. Oke, jadi ini kita lihat di sosial medianya ya. Iya. Iya. Memang kayaknya nggak jauh-jauh dari dunia hiburan. Benar. Karena punya studio rekaman. Terus juga apa ya? Ada kayak proyekan di furniture gitu ya. Properti. Properti. Nah, saking banyaknya ya teman warganet kita jadi ini dia tuh fokusnya kemana ya kira-kira Terus gitu. ada juga ini apa namanya wedding ya kalau nggak salah ya. Iya, wedding. Nah itu kan saling keterkaitan. Benar. Nah ini kalau wedding sendiri punya siapa nih? Wedding itu saya kebanyakan main musik. Main musiknya. main musik. Oke. Home bandnya wedding. Combine-nya ya. Itu dia stabil kan Iya enggak? stabil. Banyak cuannya ya. Maksudnya Iya. tuh slot-slot cuannya itu banyak. Iya. Main band sama ini kan dekor itu Dekor. istri yang kerjain. Oh jadi collab ya. Oh, enak banget kan gitu Kak Angga ya. Iya. Jadi kita kayak menghubungi satu orang aja gitu ya. Iya, betul Iya. sekali. Bisa Kak Angga Atau mungkin itu ngalirnya ke Santonya atau siapa? ke orang rumah? Pasti dong, orang Iya rumah maksudnya dong. orang rumah ya. Iya. Gak mungkin ke saya. Oh, berarti rekeningnya atas nama Iya, orang rumah ya? iya. Oh, berarti nggak bisa jajan ya kayaknya. bisa ya. Oke, nah nih Santo ini kan udah punya apa ya lagu yang udah di ibarat kata tuh udah dijadiin lah, Iya. udah dimasak Benar. Karya sendiri. karya sendiri yang udah direkam bahkan beberapa udah ada video klipnya. Iya. Nah, Angga tuh tertarik dengan video klipnya itu syutingnya di mana sih? Iya di mana sih? Itu yang mana? Yang judulnya Yang mana? terlarut. Terlarut. Ya? Ini yang ada kerbau-kerbaunya atau yang mana ya tadi? Yang Pokoknya dia Ya, tuh kayak ya, yang ada kerbaunya ya? Iya. Itu kerbau siapa? dibayar nggak sih? Itu kerbaunya Pak Slamet, kita Oh, Pak sewa Slamet. waktu itu. Oh, sewa. Kerbau enggak. Selamat malam Pak Slamet. Enggak ya, enggak. Ini kerbaunya kayaknya udah disembeli kemarin kayaknya. udah. Itu aku juga diajak sama videografernya kan, yang punya project kan videografernya. Itu arah kayak ke Taman Aci gitu. Oh gitu. masih di- Iya, soalnya tuh kayak nuansa tuh memang yang dapet banget sama lagunya gitu loh. Iya. Apalagi pemeran video klipnya kan kayak memang menikmati suasana gitu loh. Benar. Iya. Kayak benar-benar terlarut. Heeh. Nah lagu ini itu konsepnya seperti apa sih? Apakah memang kepada seseorang atau memang ada hal lain yang dituju? Makna dari lagu terlarut itu? Dari lagu ini sebenarnya dari isi hati, maksudnya sisi akunya itu dari orang itu sendiri yang menyanyikan. Pengalaman juga, pengalaman jadi tentang kita punya waktu ya kan, punya waktu, punya umur. Seseorang ini sadar kalau dia tuh punya waktu yang tidak banyak, iya, tapi dia masih melakukan hal-hal yang
di mata orang banyak itu nggak lurus lah. Ya nggak dalam rulesnya secara agama misalnya. Tapi dia di jalan pulang misalnya, jalan mau pulang selalu tersadar kok aku gini-gini aja. Gitu. Jadi di dalam lirik itu kan ada apa ya, kepadanya ini berarti bukan ke seseorang ya, lebih kepada yang di atas. Karena itu dia akan dengerin, kalau untuk seseorang kok kayaknya liriknya kayak gimana ya, seperti keresahan hati gitu loh, bukan kepada orang yang dicintai kan. Jadi memang temanya memang seperti itu. Itu kan liriknya menaruh harapan kepadanya. Maksudnya kan berdoa. Tapi aku sadar nggak sebaik itu juga gitu kan. Aku nggak sebaik itu. Tapi tetap kita harus berdoa. Ini dari seseorang yang mungkin awalnya bukan di jalan yang benar lah gitu, menurut orang gitu ya. Capek lah dia mau kayak gitu. Tapi mulai besok malam mulai lagi. Gitu. Kambuh lagi gitu kan. Ini kira-kira dari apakah itu emang dari Kak Santo sendiri nih akhirnya bisa terciptalah lagu Terlarut ini? Apakah terinspirasi dari siapa? Curhatan dari teman atau ngelihat kehidupan? Aku tuh punya beberapa teman yang kondisinya seperti itu. Jadi aku lihat mereka nggak cerita, tapi aku lihat kondisi kehidupan mereka, tarik kesimpulan, tulislah jadi lagu. Bener dari temen ya. Biasa kan kalau ada orang bilang kata temanku, itu padahal sebenarnya dia sendiri. Itu kata dulunya aku gitu kan, dulunya. Seperti itu. Pada saat buat lagu ini itu memang pure dari kumpulan dari kondisi sekitar lah, teman-teman yang mungkin belum menikah ya kan, kebanyakan kan yang belum menikah, yang punya kesibukan yang aneh-aneh, nggak tentu arah gitu ya. Gitu. Jadi memang inspirasinya dari ngelihat apa yang ada di sekitar ya. Ini kenapa sih, Angga nggak tahu kenapa sih anak-anak indie itu suka banget dengan kata-kata yang ya cenderung liriknya ya. Iya, liriknya tuh cenderung membuat orang harus berpikir gitu loh. Selalu berbunga-bunga liriknya gitu loh. Itu kan sebenarnya kalau Mas Angga dengerin sendiri, saya lebih suka Mas Angga menginterpretasikan sendiri. Sendiri ya. Iya. Nggak harus dari apa yang saya maksud gitu kan. Jadi sih Santo pengennya ya masing-masing orang menyesuaikan dengan diri dia saya gitu ya. Saya lebih suka begitu. Jadi dia lebih ini sepertinya kesini. Jadi bisa relate dengan siapa aja. Sampai siapa aja. Kalau untuk lagu-lagunya Kak Santo sendiri nih yang paling cepet ditulis itu, konsepnya udah jadi, itu lagu yang mana nih Kak? Lagu itu Terlarut ini ya, paling cepet ya, karena kan udah ngelihat dari sekitar ya. Iya. Berapa lama prosesnya? Berapa lama tuh? Prosesnya kalau jadiin lagunya itu sehari cuman. Sehari? Iya. Kalau proses produksinya kan maksudnya sebulan. Ya memang penciptaan jadi dari mulai ide sampai dituangkan gitu loh, berapa? Itu cuma satu hari. Sampai rilis itu bisa 2 bulan lah. 2 bulan ya. Tapi kalau untuk dari ide dituangkan sampai jadi lagu tuh cuma 1 hari aja. 1 hari buat ngejreng aja kan, buat satu lagu itu sambil nulis, udah ini jadi itu. Nah, sehari aja. Kebanyakan ketika membuat lagu, itu lebih sering mana? Bikin lirik dulu atau nyari nadanya dulu yang enak gitu? Gitu. Kira-kira. Random sih saya, kadang lirik dulu, kadang nada dulu. Kalau misalnya lagi di atas motor tuh, misalnya atau lagi nyetir, dapat nada yang bagus, misalnya udah nada dulu. Gitu. Gitu. Enggak, kalau biasa kan kalau soal nada, karena ya yang namanya semua orang pasti punya apa ya? Kalau menurut Angga sih semuanya bisa menulis lagu gitu loh, dan menjadikannya sebuah lagu dari lirik. Tapi Angga sering pernah, wah ini kayaknya bagus nih nadanya. Lagi misalnya kayak lagi nyetir, atau lagi di mana, terus nanti lupa. Gitu. Iramanya. Nah ini kalau Santo pernah ngalamin kayak gitu? Ya direkam, langsung rekam. Langsung direkam. Tiba-tiba langsung minggir aja gitu ya, langsung direkam. Gitu Kak Angga, sekarang sudah ada voice note Kak Angga ya. Langsung kirim ke Santo ya. Langsung kirim ke Santo jadi. Karena dia punya studio ya. Biar langsung jadi ya. Biar langsung jadi boleh. Ini lagu-lagu yang Santo buat sendiri
temanya sama semua atau ada masing-masing lagu punya cerita yang beda? Ya masih seputar percintaan, Cintaan, juga, ya. terus keresahan diri, ya seputar itulah. Nggak yang aneh-aneh, paling liriknya itu aku kemas dengan bahasa-bahasa yang menurutku bagus lah gitu. Tapi masih dalam percintaan terus keresahan diri. Nggak ada politik, nggak ada. Nggak ada politik ya, belum. Mungkin next ya, karena kamu mau Mungkin, pemilu. mungkin. Iya, lagi kan pemilu, nggak ada keinginan untuk nyerempet pinggir jurang gitu. Enggak. Jangan. Enggak berani. Nggak usah. Kita cari aman gitu Cari ya. aman biar ya. stabil Iya. gitu. Ya, pokoknya stabil aja gitu ya. Oke, baik warganet, jangan kemana-mana, kita masih lanjut lagi bersama Santonas di Live Music RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Ku pastikan ragaku tak berjalan menuju titik di mana engkau berkeluh kesah di dini hari bersama lukamu yang terabaikan di ruang lain. Tak terbilang waktuku akumulasi tak terkalkulasi. Seberapa banyak yang aku layani dan selalu ku isi, dan ku tetap beralih lagi dan lagi. Malam ini ku tak lagi mengobati malam ini ku tak
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serta istri serta seluruh warga masyarakat Jambi yang saya cintai, saya mengajak seluruh elemen masyarakat di Provinsi Jambi untuk mendownload aplikasi RRI Play Go di Play Store agar seluruh masyarakat bisa menikmati fitur-fitur pilihan dan mendapatkan informasi yang akurat dan aktual serta edukasi dan hiburan-hiburan yang menarik dan mendidik dari siaran RRI Jambi di seluruh Indonesia. Ayo kita ikuti ya, cari dan sharing konten, like dan komen. Ya, segera download RRI Play Go. Kini RRI ada di ujung jari, sekali di udara tetap di udara. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Live Music di RRI Net. Masih di live music RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Nah itu dia tadi ya, satu single miliknya Santo. Tak terkalkulasi. Tak Kalkulasi. Oke, baik. Kenapa milih judul nih ribet disebut? Enaknya tak terkalkulator gitu. Kenapa nih Kak? Jarang aja. Oh jarang. Iya. Jadi emang cari judul-judul yang apa ya? Iya. Yang agak sedikit ribet Iya, gitu ya. selain sesuai tema kan. Ini apa nih kira-kira? Ada apa namanya? Tambah-tambahan kah? Enggak ya? Ya padahal hitung-hitungan ya. Hitung-hitungannya gitu kan. Padahal kan bisa lebih gampang unlimited gitu. Kan tak terkalkulasi. Oh iya. Atau ini artinya bisa dua. Iya. Terlalu banyak atau terlalu dikit, nggak bisa terlalu dihitung. banyak. Oh terlalu banyak. Saking banyaknya nggak bisa Ini dihitung. yang terlalu banyak apa dulu? Kesakitan, kebahagiaan Ci? Ini waktu yang disediakan. Waktu yang disediakan. Terus sia-sia. Sia-sia. Waduh. Tuh. Sedih banget ya lagunya. Sedih nih. Kayak yang ini sedih nih. Apa namanya tuh kayak banyak berjuang. Ternyata aku hanya badut. Iya. Emang iya. Jadi ini lagunya tentang ya si akunya itu seorang teman, seorang teman. Dia tahu temannya itu sakit sama yang di sana gitu kan. Ini aku ada di sini gitu kan. Temannya tuh udah punya. Aku udah kasih sinyal nih, mending sama aku aja gitu. Tapi di saat lagi sakit di sana baru ke sini. Tapi udah sehat di sini, balik lagi ke sana. Akhirnya yang akunya ini udah nyerah, maksudnya udah nggak akan ngobatin lagi lah gitu. Capek dia. Akhirnya menyerah gitu ya. Iya. Karena merasa ya udahlah udah terlalu banyak perjuangan gitu. Iya. Ini inspirasi dari siapa nih kira-kira kisahnya? Wow. Aman kan yang nonton di rumah aman kan? Aman dong, aman. Udah diceritain semua. Oh iya dong. Tapi kan cuannya juga ngalir, tenang ya Mbak ya. Oke, jadi inspirasi pribadi atau melihat kisah teman? Ini sebenarnya yang jadi kan si akunnya si temannya kan punya cewek yang disukainya sama temennya. Ceweknya punya cowok lagi kan. Nah, akunya tuh Santonas ini pribadi aku tuh yang cowoknya. Oh iya. Jadi aku tuh bisa kan? Bisa kan aku ambil yang posisi yang. Tapi berarti kamu tahu dong. Tahu. Oke. Tahu. Gitu. Agak ribet ya. Nggak, maksudnya itu jarang banget orang yang apa ya, yang di posisi itu mau menulis kondisi di seperti itu. Iya, saking aku prihatinnya sama si yang tadi gitu loh.
Oke. Tapi emang bener ya, apa tuh, apa? Kamu di disampaikan? mana sekarang? Kamu di Ada di jalan. Dia tahu nggak ini? Ah? Tahu nggak ini? Kalau dia nonton pasti tahu. Kalau Oke, dia tahu. Ya, ya. tapi tetaplah Santo pemenangnya ya. Tapi emang bener ya kata-katanya kalau misalnya perempuan sama laki-laki tuh nggak usah temenan gitu. Iya kan? Jadi kita nggak usah temenan lagi Oh gitu. kan? Ya udah nanti kita pulang selesai tapping udah pulang Tapi aja gitu. emang bener kan? Dan akhirnya yang temennya cowok itu berharap gitu kan? Iya, berharap. Aduh, ya ampun. Nah ini lagunya bisa dibilang apa ya? Apa tuh? Dalam-dalam banget. Ini latihan, maksudnya itu sejak kapan sih mulai tertarik untuk menulis? Karena kalau nggak lihat sih nggak bukan orang yang langsung yang bisa nulis langsung jadi, enggak kayak gitu, kayak butuh pengalaman yang panjang kayaknya. Aku tuh coba tulis lagu dari SMP. SMP? Udah coba-coba dengerin lagu orang. Terus aku udah bisa main gitar juga. Coba bikin lagu ya mirip-mirip dikit lah dari yang lagu orang misalnya kan. Coba nanti ikut-ikut festival musik gitu kan. Kan 2 lagu tuh, yang pertama lagu wajib, yang keduanya aku jadiin lagu karya sendiri, kasih materi ke teman-teman band. Nih lagu Itu berarti nulisnya dari SMP dan sudah jadi gitu, mau dibawain? Enggak, itu kan proses aja. Lagu yang SMP pertama ku buat itu lupa. Waduh, padahal itu bisa jadi cuan loh harusnya, Iya, ya kan? harusnya. Itu. Jadi tak terkalkulasi terlalu udah lagu kesekian. Filenya banyak tuh di rumah. Cuman belum banyak yang rilis aja. Oke, berarti punya banyak tabungan lah ya. Banyak. Iya, mungkin nanti next bakal ada terlambat. Oke. Terlalu jauh, semuanya ter loh Kak nggak? Iya. Iya. Terlarut. Tak terkalkulasi. Iya, apa lagi nih? Tuh, ya kan? Ditungguin aja. Teramat sangat. Waduh. Jangan-jangan dia langsung mikir, oh iya ya. Iya, nanti pulang langsung jadi nulis materi. deh. Teramat sangat. Oke, boleh. Oke, nah ini menariknya berarti dulu pernah di format band juga? Pernah. Dulu biasanya main di genre apa? Dulu ya zaman-zaman festival pasti rock lah ya. Maksudnya biar dapat simpati juri ya kan. Dapat simpati Skill juri. gitu kan. Iya, ego masing-masing ini ya, player ya. Iya. Gitaris terbaik, drummer terbaik. Kalau mulai nyanyi sambil main gitar sambil nyanyi itu mulai dari 2018 baru-baru ini. Kalau dulu sih aku main gitar aja. Gitar main di kafe, main di band karya juga sebagai gitar formasinya. Kesini bisa buat lagu sendiri misalnya kan. Teman-teman band udah sibuk sendiri tapi semangat berkaryanya masih ada, ya udah sendiri aja. Oke. Nah ini karena berhubung Santo udah nyerempet dikit nih ya. Iya. Ada yang bilang genre musik itu sesuai dengan perkembangan umur. Oh gitu. Khususnya untuk Ada yang cowok bilang ya. Iya, Khususnya untuk cowok. Oke. Karena biasanya ketika cowok baru mengenal musik pasti lagu-lagu yang cadas. Oke. Seiring berjalannya waktu mulai sampai akhirnya Santo sendiri sekarang di indie yang lagunya cenderung soft gitu kan. Iya. Nah, Santo setuju nggak dengan itu? Ada setujunya, tapi nggak gitu juga sih sebenarnya. Kalau di mobil aku masih sering dengerin lagu rock. Masih sering, tapi yang bisa aku buat terus punya warna yang bisa aku buat itu ya lagu-lagu seperti itu. Tapi kalau selera masih semua rock masih bisa aku dengar, masih seleranya masih banyak luas. Tapi ketika buat lagu punya feel-nya tuh di sini gitu. Feel-nya di sini. Mungkin juga kalau dari Kak Santoin sendiri mungkin melihat nih kalau dari apa sih yang emang di pasaran tuh laku gitu, lagu-lagu yang seperti apa? Nah, karena sekarang kebanyakan bukan yang rock gitu, yang soft melo-melo kayak gini kan, yang kayak bisa diterima gitu. Oh gitu, banyak kok, segmented lah, maksudnya ada yang lagu akustik, ada yang suka, ada yang rock, ada yang suka. Saya lebih ini aja buat lagu yang
sesuai apa yang saya suka gitu kan. Berarti bukan memikirkan nanti banyak yang suka nih. Iya, ya? iya. Oke. Kalau misalnya kita melihat fenomena sekarang ya. Iya. Kalau dulu kan bisa dibilang musik Indonesia tuh dikuasai band ataupun penyanyi dari mayor. Tapi sekarang teman-teman dari indie juga bisa punya peluang yang sama gitu. Bahkan kita tahu kan seorang Firsa Besari pun bisa menyanyi band-band mayor label gitu. Hanya dia sendiri gitu. Yang ya meskipun dia punya kerabat kerja kan band pengiringnya. Kalau Santo melihat itu fenomena yang sekarang ini seperti itu, yang mana banyak teman-teman indie yang sendiri, tapi mereka bisa bersaing di dunia musik Indonesia, itu gimana melihatnya? Ya alhamdulillahnya kita dibantu dengan media ya sekarang ya. Udah, kalau dulu kan kita harus masuk TV dulu untuk bisa terkenal ya kan. Masuk TV, lagunya jadi soundtrack sinetron. Iya, benar. Sekarang juga bisa soundtracknya TikTok ya kan? Iya. Bisa. Itu, sekarang kan anak-anak muda kan ya bisa dibilang jarang lah nonton TV kan. Tapi mainnya handphone, buka YouTube, TikTok segala macam. Nah itu kita bebas, anak-anak indie misalnya. Semua musisi bebas untuk mengekspresikannya di situ. Dari kamar pun juga bisa ya kan. Kalau dulu kan beda. Nah, jadi peluangnya lebih besar karena kita dibantu media-media tadi. Lebih terbuka sekarang. Iya, sekarang itu sebenarnya gimana individunya mengemasnya, gimana promosinya gimana. Kalau misalnya masih males atau nunda ya kan, atau apa untuk berkarya, ya segitu-gitu aja ya kan. Tapi kalau misalnya ada step yang dilewatin, tinggal lempar aja ke media, terus tinggal gimana promonya aja di media, udah bisa naik kok. Jadi tinggal balik lagi ke orangnya ya. Dia punya passion apa enggak di situ, konsisten apa enggak di situ ya. Kalau misalnya balik lagi nih ke indie di Jambi. Kalau Santo ngeliatnya gimana? Maksudnya tuh nggak banyak. Ada tapi nggak banyak. Iya. Yang terus konsisten melahirkan apa ya, menciptakan karya gitu. Kalau Santo sendiri gimana? Ya, Santo kan punya ini kan, punya studio rekaman kan? Iya. Kan pasti paham maksudnya berapa orang yang datang ke studio untuk tapping gitu. Iya. Ini gimana nih? Iya. Kalau sekarang fenomenanya selain karya kan juga banyak musisi yang bermain di kafe ya. Main di kafe, main di wedding juga. Banyak yang mengarah ke sana karena lebih cuan ya kan. Lebih maksudnya nggak perlu effort banyak, main dapat. Nah itu cuan. Sekarang itu banyak jadi band reguler gitu. Iya, nggak salah. Iya memang nggak salah. Karena lebih secara apa ya, pendapatan lebih rutin, masih lebih rutin. Lebih terlihatlah di depan mata ya kan. Lebih terlihat. Kalau Santo sendiri ngelihatnya ini apakah jadi apa ya, bisa dibilang jadi salah satu cara supaya teman-teman musisi di Jambi bisa bertahan, atau justru nanti lama-lama malah nggak ada lagi namanya band indie, rata-rata ya reguleran semua, main di cafe, wedding, sebagainya, karena ya lebih menjanjikan di situ. Iya, itu sebenarnya balik lagi pilihan ya Mas Angga. Maksudnya ada yang nyaman, teman-teman yang nyaman bawain lagu orang, maksudnya jadi pemain reguler, mengiringi artis misalnya yang ada di Jambi. Nah, tinggal gimana anak-anak yang baru, misalnya yang baru mau berkembang, baru mau belajar, itu ada kita dorong untuk semangat berkaryanya. Karena kan aku juga pemain kafe gitu kan, aku juga pemain kafe, sembari itu juga buat lagu gitu kan. Di saat aku buat mainin lagu orang di kafe, pulang ke rumah tuh rasanya pengen buat lagu lagi gitu. Ada hasrat, sebenarnya balik lagi individu, ada hasrat, ada api yang membara ya kan. Untuk pulang buat lagu rilis gitu. Tapi rutinitasnya tetap main reguler. Karena kan di diri aku ada api itu. Mungkin di individu lain, pemain yang lain kan nggak ada. Dia cuma fokus untuk
Udah merasa cukup di situ. Udah ya. cukup di Tapi situ. biasanya kalau Kak Santo manggung nih ya, Ya. kalau lagi reguler tuh nggak bisa bawain lagu sendiri. Reguler. Bisa kan? aja. Tapi tetap dibawain kan lagu yang sudah Ya ada. kalau saya main reguler sendiri, saya kan ada reguler juga kalau mau nyanyi solo. Ya Iya. kadang saya bawain lagu-lagu sendiri. Tuh, gitu. bawain lagu sendiri Iya. aja gitu Kak Angga. Masalahnya penontonnya nanti. Nah Iya. ini kan sudah di YouTube ya. Iya. Itu gimana penerimaan dari netizen gitu? Apakah Ada- sejauh ini sudah iya. ada haters? Ada komentar nggak Ada maksudnya tuh? komentarnya nggak? Enggak lah, sejauh ini masih bagus-bagus lah Masih positif komentarnya. ya? Iya, Nah. masih positif. Karena- Sebenarnya saya pengen ada yang negatif. Oke. Waduh. tapi nggak ada. Gak belum ada. Tapi pernah nggak ada yang mengkritik karya dari Santo? Ada lah beberapa teman kritik positif ya Iya, berarti ya. kritik yang Mungkin ada membangun. yang kurang gitu ya, Ada bagusnya seperti harusnya apa? bagusnya seperti ini Iya. dari teman-teman musisi lain. Ya diterima. Diterima dan itu dibuat single selanjutnya Iya, gitu kan. jadi bahan materi untuk Hmm. single selanjutnya. Dari karya-karya yang sudah Santo tulis sama yang udah jadi dipublish di YouTube, Ya. mana yang Santo merasa wah ini masterpiece gua nih? Ada nggak? Oh, Kayaknya ada. tuh seneng banget dengerin satu lagu itu gitu loh. Oh gitu. Ada sih satu lagu tapi belum rilis. Oh justru belum. Belum rilis. Insya Allah saya bakal ngelahirin album. Lagi proses. Lagi proses. Nah, itu semuanya ada di situ sekitar 7 atau 8 lagu lah. Pelit banget sih. Kenapa emang? Biasanya orang kalau ngeluarin album tuh 10. Oh 10. 11 ini 7, 8. Ya udah biar penasaran. Tapi ini yang baru dipublish 2. Iya. Yang tapi sebenarnya yang sudah siap untuk dipublish semuanya itu ada berapa? Yang sudah jadi gitu. Udah jadi sekarang udah materinya udah sampai 5 5 lagu. 5 lagu. Kayaknya nggak banyak lagi. Produksinya ya, proses produksinya. Kalau lagu mah ada filenya banyak, cuman harus dipilih kan. Nah, kalau proses produksi ada 5 sekarang. Iya. Ini 5 termasuk yang udah dipublish? Atau belum? Iya termasuk. Berarti ada 3 lagi kan? iya ada 3 lagi. Kenapa nggak tambah 2 lagi jadi 5 lagi gitu Kak? Oh gitu. Bisa. Iya, tapi ini menarik ya warganet karena Kak Santo ini kan juga punya studio rekaman ya. Iya. Nah, dan mungkin teman-teman juga ngelihat, oh Kak Santo nih berhasil nih, sudah punya album ya Kak ya. Mungkin nanti akan Amin. banyak lagi teman-teman yang lainnya mengikuti jejak Kak Santo Iya. gitu. Jadi reguler bisa bawa lagu sendiri. Iya. Ini menariknya. Kalau misal nggak dibawa siapa yang tahu lagunya Kak gitu. Iya. Ngomong-ngomong soal keberhasilan, Mm-mm. di mata Santo, keberhasilan seorang musisi. Ya, kita jangan berbicara musisi nasional yang Iya. hidupnya di situ gitu. Tapi Berat ini. ya secara Santo pribadi aja deh. Wow, berat. Apa ya? Sebenarnya kan seniman itu kan karya kan, yang maksudnya outputnya anaknya karya sebagai pelukis ya dia punya galeri banyak, misalnya lukisannya banyak. Ya sebagai musisi, bagi saya punya album yang banyak itu udah cukup walaupun gak terkenal. Punya album 1, 2, 3, 4 banyak gitu, banyak album udah cukup walaupun gak terkenal. Anaknya nggak, namanya bukan Malika kan? Yang saya rawat dari kecil. Bukan. Dia saya rawat dari kecil. Hitam dong Kak ya. Oke. Nah ini kalau misalnya kita melihat teman-teman musisi lokal, Iya. khususnya di Jambi, Ya. apa tantangan yang ya termasuk Santo sendiri yang selaku pelaku seni musik di Jambi, apa tantangan yang membuat ya kayaknya tuh kayak susah kita untuk teman-teman ini berbicara di nasional gitu? Menurut aku sih sebenarnya teman-teman buat aja dulu. Artinya gini, kalau di sosmed itu kan kita upload aja terus. Yang mana yang viral kita nggak tahu kan. Yang pasti kita konsisten terus. Nah sama di zaman sekarang musisi kayak gitu semua. Maksudnya ya udah rilis aja terus album, single atau apa. Kita nggak tahu yang nyangkut di mana. Karena yang viral yang mana, lagu yang mana. Kalau misalnya baru
1-2 lagu kayak saya ya kan. Ya mau ngarepin dari 2 lagu itu pun ya susah. Kita harus buat lebih banyak lagi. Berhubung kita juga di kota yang tidak besar ya kan, beda sama kota-kota besar, kita harus 3 kali lipat malah effortnya. Effortnya harus 3 kali lipat. Iya, yang bisa kita lakukan sekarang adalah media sosial ya kan. Kencangin di media sosial, kan ada YouTube, ada Instagram semuanya. Ya udah, bikin aja karya semuanya, bikin, upload, rilis. Kita nggak tahu yang mana yang nyangkut. Oke, ya pokoknya usaha aja dulu karena kadang kita juga nggak tahu, bisa aja lagu yang kita buat sekarang baru diterima orang mungkin 3-7 tahun yang akan datang tuh. Asmali Brasi tuh. Iya. Ya kayak gitulah contohnya. Udah lama banget tuh sebenarnya, tapi boomingnya justru pas di pandemi. Jadi ya yang penting usaha aja dulu ya. Istilahnya apa? Konsisten aja. Konsisten. Buat terus. Berkarya terus, mana nanti bisa diterima masyarakat atau mungkin karyanya memang belum bisa diterima di masyarakat saat itu. Karena 5 tahun lagi mungkin ya kan. Semua ada masanya. Iya. Dan masa ada orangnya, setiap masa ada orangnya. Nah, itu kata siapa itu? Tapi sering kita bawa di sini ya. Oke, baik warganet dimanapun berada, kita masih bersama Santonas. Kita lihat lagi karya-karyanya yang lain, tentunya penampilannya tetap di Live Music RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Si budi kecil kuyup menggigil, menahan dingin tanpa jas hujan. Di simpang jalan Tugu Pancoran, tunggu pembeli jajakan koran. Menjelang maghrib hujan tak reda, si budi murung menghitung laba. Surat kabar sore dijual malam, selepas Isa melangkah pulang. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal. Cepat langkah waktu pagi menunggu, si budi sibuk siapkan buku. Tugas dari sekolah selesai setengah, sanggupkah si budi diam di 2 sisi? Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang,
lemah jarimu terkepal, dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal. RRI Live Music di RRI Net. Balik lagi di Live Music RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Oke, kita masih barengan sama Kak Santo Nas ya. Ini nggak ada hubungan sama ini kan, sama anime. Enggak ada. Nah, aku agak sedikit takut nih hubungan dengan siapa. Jangan berhubungan politik kayak. Enggak berhubungan politik. Kalau dulu tuh kan ada apa ya, anime jadul gitu loh. Oh gitu. Nasyan Kuro. Enggak. Enggak dia Das. Enggak ngerti kalau. Enggak ngerti ya? Ya udah. Oke, nggak berasa nih kita udah hampir 1 jam kebersamaan kita. Nah, ini ada nggak ya harapan pribadi deh terhadap Santo Nas sendiri nih, seperti apa sih maksudnya? Apakah akan terus berkarya? Apakah mungkin nanti sampai ada masanya kayaknya udah deh cukup sampai di sini gitu loh? Ya, untuk saat ini masih pengen terus berkarya. Harapannya tetap berkarya terus dan dirilis ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa dengar. Minta doanya aja kepada teman-teman untuk bisa selalu semangat. Ya, jadi buat warganet boleh nanti langsung ini ya, kunjungin channel YouTube-nya. Apa channelnya? Channel YouTube-nya Santo Nas. Ya. Nah, itu. Instagram mungkin nggak? Instagram boleh kalau boleh spill. Iya, siapa tahu kan kegiatannya. Instagramnya Santo_Nas juga. Santo_Nas itu. Silakan tuh di stalking ya. Mau lihat kesehariannya, project-projectnya. Siapa tahu yang di Jambi misalnya mau ada melangsungkan wedding gitu kan, pernikahan. Iya, satu paket nih udah. Nah, satu paket gitu kan. Gitu. Penyanyinya sama dekornya. Tuh langsung ya. Boleh. Sound system gimana? Sound system bisa ada vendor gitu. Oke, yang jelas tetap semangat terus ya Kak ya. Amin. Mudah-mudahan nanti karyanya itu bisa viral ya Kak ya. Karena sekarang emang apa-apa tuh harus viral. Baru naik gitu ya, mudah-mudahan. Tapi intinya yang penting konsisten. Konsisten, Jangan berharap dengan hanya 1-2 lagu aja gitu ya. Seperti Kak Santo tadi bilang, ya terus harus konsisten sampai nanti orang ngeklik di salah satu karya kita viral gitu kan. Kita nggak tahu nanti. Ya pastinya intinya seperti itu. Dan kayaknya kita berdua harus undur pamit ya. Ya, kita bertiga. Oh iya, kita bertiga. Kita berdua aja. Kita bertiga harus undur pamit, teman Pro 2. Teman Pro 2 warganet ya. Ya, dari RRI Jambi bersama saya Gawi Tarsa. Saya Kurniawini Sari. Sampai jumpa tetap di RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Selamat malam. Ada yang tak sempat tergambarkan oleh kata ketika kita berdua. Hanya aku yang bisa bertanya, mungkinkah kau tahu jawabnya?
Malam jadi saksinya, kita berdua di antara kata yang tak terucap, berharap waktu membawa keberanian untuk datang membawa jawaban. Mungkinkah kita ada kesempatan ucapkan janji takkan berpisah selamanya. Malam jadi saksinya, kita berdua di antara kata yang tak terucap, berharap waktu membawa keberanian untuk datang membawa jawaban. Mungkinkah kita ada kesempatan ucapkan janji takkan berpisah selamanya. Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.